Temukanlah, temukanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garing ya Pak? Sendirian garing ya Pak? Iya. Biasanya dia berdua, Teman Anies kan santunya Unyi. Unyinya dapat tugas negara dari kementerian. Iya, Lagi ngejuri di Jakarta Oke. gitu. Kita tunggu oleh-olehnya yang di Jakarta Jadi ya. orang sukses dia. Nggak, bukan sukses bagaimana, dia tuh seleb. Ya, makanya itu. Sekarang lagi Lagi naik daun, dia kayak ulet. naik daun. Yuk lanjutkan temukanannya. Oke. Teman-teman Sinau, jumpa lagi bersama kita di sini. Tapi sebelumnya seperti biasa, jangan lupa 3M, Apaan? mencuci tangan, Oh. terus memakai masker, menjaga jarak. 3M. Yes. Kalau saya biasanya 3P Pak. Apa itu? Please mencuci tangan. Please memakai masker. Dan please menjaga jarak. Hai, ini Ipok Sinau. Ipo Sinau. Kali ini di sini beda, ada saya yang menemanimu dikarenakan yang satu lagi ada tugas luar kota. Ya supaya tidak garing kan ya. Jadi saya dimasukkan dengan paksa. Tapi nggak apa-apa ya. Aku kalau sendirian speechless. Dia kalau sendirian tuh speechless. Jadi dia tuh maksudnya jalan pelan-pelan dulu. Bukan speechless. Itu apa Mas, selalu seperti itu dia. Oh mesti loh. Ya, Ipok Sinau kali ini memasuki episode banyak. Yang ke-20 sekian. Sekian. Lupa. Kita soalnya berdiri sejak itu. Sejak Gak lama-lama amat iya, karena gempol kaki kalau sejak itu. Dan kali ini spesial. Selalu spesial. Selalu spesial. Sebentar Ipok Sinau ini adalah apa sebetulnya? Ya yang jelas Ipok Sinau itu mengetengahkan tentang macam-macam profesi atau aktivis. Diapakan? Ya kita menggali ilmunya, gitu. menggali infonya, potensi-potensi apa aja yang ada di sekitar kita, mulai dari teman-teman kita, tetangga kita. Iya, ya kan, atau warga sekitar. Diapakan, kebetulan Pak, kita gitu? ada di Malang, ya udah yang kita melihat digali informasi tentang kehidupan, yes, tentang apa yang dilakukan, tentang sesuatu yang akan juga dilakukan, juga perjalanan karirnya kalau profesi ya. Jadi Ipok Sinau itu nggak hanya sekedar ngobrol tanpa isi. Jadi pada dasarnya kita ngobrol tuh pengen tahu. Awalnya ada Ipok Sinau itu kan karena ada para pengamen yang saat itu gabut ya. Iya. Saat itu gabut, nggak ada kerjaan, tapi terus kemudian mendengar banyak keluhan. Ternyata ada ya teman kita yang begini, ada yang teman kita yang begitu dari berbagai macam profesi. Iya, karena memang dunia kami terutama dunia musik seperti saya ini mungkin lingkupnya hanya kecil, taunya tentang musik. Atau hiburan ini. Makanya iya, bagaimana lah siangnya dia siangnya tidur, malamnya melek, ya kan. Jadi kita nyoba belajar tentang belajar dunia lain selain musik. Bukan asal lah ya. Ya nanti suatu saat kita panggil juga itu astral, dunia astral. Dunia astral, boleh? Astral. Itu ya Pak? Enggak. Spesial karena sebelah saya udah senyum-senyum dengan manja. Ayo kenalan deh Mas. Oke. Halo, nama saya Yan. Yan aja. Yan. Pakai D tapi belakangnya. Oh Yan. Yan gitu. itu nama asli sih, bukan nama-nama. Bukan nickname. Ya, bukan sebenarnya. Enggak. YN. Kalau di Inggris kan. Oh YN. Yan. Ya. Yan aja. Yan terus? aja. Saya asli Malang. Kelahiran Malang Tulen ya. Orang tua juga Malang semua. Pokoknya Arema Tulen. Domisili di Bunul sekarang. Oh, di Bunul, dekat Ya. kita. Iya, dekat banget. Dekat sekali. Kalau Mas Yan ini kesibukannya, kan nggak mungkin kan Ipok Sinau mendatangkan seseorang tanpa story behind. Iya. Doa ini ngapain aja, mari kita check it out. Sebetulnya kegiatan hari-hari ngapain Mas Yan? Dari sih ngurusin usaha sendiri ya di bidang gombal. Kalau orang Emang Jawa itu bilang aja yang bisa gombal. Ya, Gombal juga gombalan. bisa jadi bidang.
di bidang konveksi. Konveksi, ya. Gombal gimana sih? Nggak enak kalau langsung ngomong konveksi. Oh gitu, kayak rasanya kita kelasnya high gitu ya. Dia itu down banget. Ya gitu. Gombalan konveksi yang skalanya apa nih Mas? Ya skalanya masih industri kecil sih. Industri kecil. UKM ya. UKM. Itu sudah ada webnya kebetulan, alhamdulillah itu di pesanbaju.com. Pesanbaju.com. Ya. Oh, jadi gaweannya Mas Yan ini adalah ownernya pembuat kaos, baju. Ngomong baju, ngomong kaos. Jadi semua aja ya, semua produk-produk. Semua baju. Konveksi ya. Mulai dari kaos, polo shirt, kemeja, jaket. Oh, yang semua. Buat dinas-dinas gitu juga? Ya, kita seringnya sih ke instansi sebenarnya. Bikin untuk kebutuhan instansi ya itu ya. Instansi. Kita instansi di Taman Ada Project kapan ini? Pesan. Ibu sutradara di Taman Ada Project bisa dipesankan. Mungkin kita menunggu. Mungkin kita menunggu di endorse mungkin. Ya. Ya, boleh nanti. Halo ya kan. Itu adalah bait kita tuh di Semon. Itu tadi adalah Semon. Ya, itu tadi adalah Semon. Ya. Jadi tinggal setor ukuran ya nanti ya. Epa, Nipin, Faisal itu semua Pak Udin apa kita tinggal tunggu ukuran. Ya terus mau bakal apa katanya? Bakal apa? Kok kepedean. Tapi mari dulu kita doakan, bentar lagi kan pilkada toh. Oh iya. Amin. Kalau itu saya tak mendekat dan merapat. Ya. Siapa tahu ya, mendekat dan merapat. Mas Yan, kehidupan orang-orang yang ada di dunia konveksi itu sebetulnya sehektik apa, seribet apa sih? Sebenarnya bisa dikatakan ribet santai ya. Waktu apalagi kalau event kayak gini. Event mau ada pemilihan atau akhir tahun itu biasanya instansi itu banyak membutuhkan uniform baru biasanya gitu. Nah itu biasanya masuknya bareng semua langsung wah gitu. Jadi kita harus pintar-pintar manage waktu sih. Waktu ya itu aja sih. Tapi kalau bulan-bulan tengah tahun gitu itu biasanya agak santai. Biasanya anak-anak mahasiswa gitu aja sih yang banyak. Kalau mengenai bahan baku juga nggak ada masalah Mas ya? Bahan baku alhamdulillah nggak ada masalah, selalu ready stock banyak. Sekarang udah nggak masalah lagi. Nggak kayak zaman dulu waktu pertama berdiri itu tahun 2003 itu, wah itu cari bahan bagus sangat. 2003 berdirinya? Ya betul 2003. Capek amat. Berarti sekarang 17 tahun. Berarti anak ini umur piro sih? Bentar. Kamu masih umur berapa? Sekarang? Rahasia deh jangan. Malu. Takut diulang tahun nih, takut dikasih surprise. Padahal dikasih surprise. Tapi udah lewat gak ulang tahunnya. Oh, udah lewat. Loh, kan enggak apa-apa. Mari kita tebak. Umur sekian, kita pura-puranya 2003 ya tadi. 17 tahun dia berkarya, 17 tahun. Kok ada ruwet tapi matematika? Satu umuran dengan saya. Tua lah, Pak. Loh, 40. Umurku lah. Anda 40? Iya. Oh iya sih. Cuma ini kebanyakan di Bali sih kan berjemur ya, sehingga namanya seperti ini. Ini Tuhan nggak ngaku ya doi, nggak apa-apa. Tapi memang barang dagangan, ya. Memang harus selalu kelihatan fresh. Iya. Hah? Ini Gina Marzoni adalah barang dagangan. Wah ini ya pasti di atas di kepala 3 dia. Ya. Tapi kalau memang dia usahanya dari dini ya, wah luar biasa. Lama loh itu bro. Ya dulu dari kuliah sebenarnya, karena dari kuliah itu jadi lama. Kelihatannya lama padahal ya enggak juga sih. Enggak juga ya, 17 tahun itu enggak lama loh. Iya, ya? Tahu. Kayak baru kemarin gitu aja ting 17 tahun. Tapi hebatnya dia Gombal pancen. Hebatnya dia konsisten. Konsisten di dunia ini loh. Kita belum tahu, kita belum ulik kok. Belum tahu kita apakah sekonsisten itu. Ukuran konsisten itu dari waktu. Oh dari waktu. 17 tahun Mas Ian itu sudah menjalankan itu berarti sudah keren. Sudah luar biasa. Bapak menjadi penyanyi berapa lama Pak? 20 tahun. 20 tahun. Mosok sih? Iya, lebih. Loh lah iya lebihnya itu berapa? Mulai tahun 94 ya. Oh lah ya sudah lah ya, gak usah dibahas. Banyak konsistensi itu yang nanti kita akan bahas sama Mas Yan. Seberapa tapi sebenarnya gini ya, yang aku mau tanyain sebenarnya 17 tahun itu mau dapat apa gitu. Aku kepo. Oke.
siap dikepoin dengan 17 tahun dapat apa. Karena kan misalnya 17 tahun misalnya punyanya itu aja ya berarti sebetulnya ya stuck. Nah anak muda udah dari muda dia berusaha terus kemudian lama banget sampai detik ini berarti dia udah ada sesuatu gitu loh ya kan. Kita kembali ke gombal dulu aja tadi. Tapi kan ini sesinya introduce dulu. Tapi nanti kan ada 2 poin sebetulnya kalau kita ketemu dengan Mas Ian toh. Ya, pertama tentang kegiatannya dia. Yang kedua tentang itu yang ada dalam kaosnya itu kadal Jatim itu. Oh, itu kaos itu membawa pertanyaan berarti. Iya. Membawa pertanyaan untuk kita. Itu bacanya enggak kadal Jatim, itu ada tulisan kanji Jepang. Apa itu? Kadal Jatim. Ngawut kan, sumpah ngawut kan. Karena iya ya, kok baru tahu kok sangatlah memperhatikan dengan sesama. Iya, berarti berbau-bau tentang komunitas. Oh gitu. Iya. Oh baik kita nanti kan bertanya. Tapi kan masih nanti kita pengen tahu dulu dapatnya duit yang bisa menjadi deposito tadi. Iya, betul. Iya kan. Kalau ngeliat modelnya ini ya, teman Sinau ini dia ini makmur ya. Maksudnya ya nggak kurus gitu. Nggak kurus, nggak nestapa, wajahnya ini ceria sekali. Ini juga bagus jadi barang dagang. Sebenarnya ya banyak tanggungan juga sih. Maksudnya tanggung jawab tuh ada keluarga, maksudnya gitu lah ya. Tapi jadi, memang salah satu ciri-ciri orang yang sudah berkomunitas sebelum sesi yang berikutnya itu adalah memang harus settle dulu. Harus settle baru berkomunitas. Ya kalau misalnya belum settle Pak mau komunitas ya repot juga ya, tambah banyak pikiran. Nah iya makanya. Apalagi kalau sudah jadi bendahara. Tapi yang paling enak nggak enak bendahara itu nggak enak. Ya kan sih. Tapi kenapa wajahnya bendahara? Bukan untung bukan. Oh bukan ya? Aduh tanggungannya banyak itu. Oh malah tanggungannya malah banyak. Nekor terus. Setelah terus. Anak muda dia punya cerita ternyata dari muda banget gitu terus udah mempunyai usaha dan kemudian dalam kurun waktu 17 tahun dia pasti udah berbuat sesuatu. Kita akan cari tahu perbuatannya itu apa nanti di segmen selanjutnya karena aku sangatlah haus menantikan kopi dari rata-rata Mas Bagus dan Mas Putra. Nah, hari ini Mas Agung dia juga ada tugas negara. Oh iya. Menjalankan hobi maksudnya. Mas pesan apa Mas? Kopi aja deh. Kopi aja. Kopinya itu ada cappuccino, ada americano. Cappuccino aja kayak. Cappuccino aja. Sugar not sugar? No sugar separate. No sugar. Mas Uta no sugar ya. Kalau bisa dikasih gambar yang lucu-lucu. Atau kalau bisa nulis kadal Jatim. Aku kok banyak banyak kepinginan. Kalau yang apa? Aku seperti biasa. Gula aren Mas. Gula aren, kopi gula aren. Kopi gula aren. Akunya americano. With ice. Americano no sugar, thank you. Teman Sinau, ya apa ini? Kita nunggu kopi dulu. Aku sudah nggak tahan, sudah haus. Oke. Kita break bentar ya. Sebentar aja, sebentar. Oke. Sembari menanti. Ada bau-bau keharuman surgawi. Tenggorokan sudah kering. Surga. Lu semuanya juga jangan terlalu-lalu dong. Mas Bagus tuh sedang melaksanakan. Sabar dikit kenapa? Yang 17 tahun aja sabar sampai detik ini. Bakal konsis. Kenapa juga cuma tinggal nunggu kopi doang. Oke. 17 tahun itu tadi loh. Aku tuh penasaran. Kenapa anak muda itu sudah mau berusaha. Maksudnya itu kepengen punya duit itu berarti dia dulu itu kepengen mau ini dan itu teman nggak keturutan kali. Atau memang dari usaha keluarga kali Mas usaha keluarga ya? Enggak juga sih. Sebenarnya dulu itu dari kepingin punya uang saku sebenarnya. Pas uang kuliah saku nih. lebih pas maksudnya. Kuliah. Uang saku pas itu kan hanya cukup untuk membayar kuliah dan ada sisa sedikit gitu. Kuliahnya di mana? Di Malang aja? Di Brawijaya kebetulan. Oh, anak Brawijaya. Maksudnya berarti maksudnya nggak kos. Ya, jadi kan nggak bisa goroi. Iya betul.
banget mengerti ya ini ya. Kan anak muda. Ya pas itu kan juga iri sama yang merantau kan. Waduh ini orang merantau kok uangnya banyak ya. Banyak, iya, ya. Ternyata mereka mungkin bermain di situ ya. Bermain di situ. Saya nggak bisa karena nggak kos. Iya. Nah itu. Nah dari situ itu terus itu kan tahun 2003 itu banyak anak-anak underground ya, anak indie itu yang bikin distro. Nah, pas itu kebetulan saya banyak kenal anak-anak itu, terus kepingin juga kok seru ya. Kebetulan saya juga banyak ide-ide untuk desain kaos. Nah, gitu. Akhirnya ada beberapa teman itu yang buka distro, distro sendiri, yang biaya sendiri. Saya tanya bisa nggak dititip di tempatmu? Oh bisa, dengan sistem konsinyasi. Nanti per bulan diambil. Oh gitu ya, iya. Ya udah. Saya coba desain, saya sablon sendiri waktu itu, Udah saya titipin, ya alhamdulillah laku. Oh gitu. Laku, jalan, terus distro pada waktu itu semakin booming, semakin rame. Terus dari situ banyak teman-teman yang tahu kalau saya itu bisa bikin baju. Gitu. Ternyata saat itu namanya sudah pesen? Belum, waktu itu nggak punya nama masih. Oh, belum punya karena brand. masih naro-naro ya? Iya, masih naro-naro. Nah, itu nggak punya nama. Terus banyak yang tahu kalau aku bisa, ternyata banyak yang udah deh aku pesen di kamu aja gitu. Oh gitu. Iya. Maksudnya secara pribadi. Iya, secara pribadi. Lewat toko-toko tadi ya. Iya, betul. Tapi custom nih dari aku desainnya gini-gini. Oh ya udah nggak apa. Terus desainnya bisa dibantu nggak? Iya bisa. Akhirnya mereka banyak yang cocok. Akhirnya jalan. Akhirnya distro ini kan waktu itu persaingannya ketat. Ketat. Semakin lama itu semakin ketat. Apalagi kedatangan dari Bandung. Wah itu tempatnya Bandung Jakarta ya. Itu yang indie ini agak tertekan gitu loh. Yang Malang lokal ini tertekan dari segi apa? Nih? Ya pertama dari segi harga, dari segi mereka lebih murah dari terus update desain. Mereka terus. Sedangkan kita kan ya mungkin ya karena menyambi ya, jadi kurang update gitu loh. Kalah lah sama mereka yang udah industri besar di sana. Akhirnya ya yang kecil-kecil ini kalah lah terus, tapi masih banyak yang pesen ini, kayak anak-anak di kampus yang aku bisa pesen ini nggak. Akhirnya ya udahlah, ini yang merek-merek yang nitip-nitip nggak usah lah, nerima pesanan aja gitu. Akhirnya itu kan jadi trigger gitu ya. Ya alhamdulillah jalan sampai sekarang konveksinya. Nah, gitu. Saat itulah dikasih nama pesen. Belum. Itu sudah berjalan kurang lebih 8-9 tahun baru. Wih, lama juga ya ini anak ya. Astaga, hebat. Terus baru kepikiran membuat web lah biar agak ada kemajuan lah gitu. Ada kemajuan. Ya, terus. Berarti kalau 9 tahun itu berarti 2003 berarti 2012. Ya, sekitar tahun yang memang segitu. sudah zamannya gitu ya. Udah zamannya nge-web. Pada pakai web gitu ya jualannya. Ya, waktu itu sempat web tapi nggak langsung dipesan baju waktu itu. Waktu itu kita ada tawaran dari instansi. Kamu kan bisa bikin ini, tapi kamu udah bisa punya badan hukum nggak gitu loh, kayak PT kayak CV. CV gitu ya. Wah nggak punya, saya bilang gitu. Ya udahlah bikin. Oh iya buat tender soalnya. Iya. Waduh ya ini peluang sih. Akhirnya saya bikin lah itu dengan nama Tri Teknologi waktu itu. Wah. Tri Teknologi. Tritek itu nama CV-nya itu sampai sekarang kepake sih. Cuman kan untuk kalau masuk ke instansi aja. Iya. Kalau namanya nggak terlalu menjual ya? Iya, nggak terlalu menjual. Itu sama 3 orang kita berdirinya. Nah, terus berjalan 2 tahun bubar ini Tritek ini. Oh, gitu, tinggal saya berdiri sendiri. Tinggal saya berdiri sendiri. Akhirnya waktu berdiri sendiri dari Tritek itu ada berjalan 4 tahunan. Nah, itu baru saya bikin pesan baju itu. Gitu sampai sekarang. Panjang ceritanya, Pak. Hei, itulah. kamiku telah tiba. Mas Putra, ayo Mas Putra. Monggo. Ini Mas yang Putra apa? ini cappuccino. Oh, enggak ada gambar lupi-lupinya. Udah ditulis kadal jatim. Americano. Wah, dari dalamnya sudah tertera kadal jatim. Diintip dulu ini. Diintip dulu, coba cek dulu Mas. Tak pegangin Mas, bukan Mas. Gak percaya ya kadal jatim.
Terima kasih Terima Mas kasih. Sudra, rata-rata. Lah, itu bener ya. Oh iya loh. Oh, Love. Gini. Keluarnya gini. Lagu Americano. Oke. Ternyata ceritanya seru. Maksudnya panjang gitu. Punya aku. Iya. Ini boleh diseruput dulu ya? Boleh. Tapi kayaknya panas banget. Masih panas. Makanya harus dibuka. Tenang, yang tenang. Minyak saya lebih panas. Americano by Rata. Ini yang buat siapa ini? Ini yang buat adalah Mas Bagus. Pak Bagus Shivu. Ya, Suhu. Ya. Mas pada saat pertama kali awalnya itu terus kemudian pengen buka nyablon itu dulu belajarnya kemana Mas? Dulu itu kan informasi nggak kayak sekarang ya. Nah, sekarang mau apa-apa tinggal buka YouTube. Jadi. Iya buka jadi. Dulu itu benar-benar kita mau cari ilmu tuh ya deketin orang yang bisa gitu loh. Meskipun nggak kenal gimana Berguru caranya ya? kenal sama dia gitu loh. Buset, Waduh gimana ya akhirnya gitu. Akhirnya ada temen yang temennya temen. Akhirnya saya bergaul dengan mereka. Akhirnya belajarnya dari mereka cara nyablon gimana. Terus ya kebetulan ada teman-teman yang sama-sama belajarnya. Nah gitu akhirnya kita sharing-sharing. Akhirnya ya bisa akhirnya nyablon. Tapi gitu. mereka maksudnya terbuka ya. Maksudnya dalam arti ilmunya dibagi gitu. Ya. Dengan sukacita membagi. Ada yang gampangan. Ada ikhlas, ada yang agak setengah-setengah gitu ya ada. Cuman kita pinter-pinternya mengolah aja ada. Tapi waktu itu kan zaman masih manual Mas ya? Iya masih manual, sampai sekarang pun masih manual, tapi sekarang ada manual yang printing itu ya, kan. Ya. Dulu masih full manual. Jadi sekarang kalau yang pesen baju.com sudah mulai pakai mesin kecanggihan printing, teknologi? Ada printing. Masih pakai manual sih, cuman tekniknya sekarang beda. Gitu. Jadi meskipun manual, kualitasnya itu bisa kayak printing sekarang itu. Itu sekarang. Berarti kerennya. yang canggih alatnya? Bukan, metodenya. Metodenya. Maksudnya kok bisa sampai dia sebagus printingan gitu? Iya metodenya jadi dari teknis ya ini ya. Teknis, dari nyetak filmnya itu sudah beda. Bisa mecah warna sedemikian rupa jadi bisa ngejar kayak printing. Nah, itu dan otomatis menekan biaya. Kalau misalnya pakai printing ya? Kan harus beli kalau cara produksi alatnya. beli alatnya mahal banget. Kan harus nutup berapa tahun untuk nutupin itu. Ya. Kalau ini kalau ini bisa. Ini masih Kalau karena metode lama hanya mungkin di teknis pembuatan yang lebih kekinian. Ya. Dari kualitas ketahanan printnya tetap yang manual lebih bagus. Kalau printing itu lama-lama agak kurang kuat ya. Oh itu bukan karena catnya Mas ya? Bukan ya? Dari catnya kan kalau printing itu beda ya. Kalau manual kan langsung memang langsung nyatu gitu loh sama kain dia. Kalau printing itu pada saat sekarang sih masih belum bisa menyamai pekerjaan tangan. Iya pekerjaan tapi kayaknya ya bakalan akan menyaingi. Ini sudah ke sana ya arahnya teknologinya itu sudah makin bagus gitu. Mengandung ancaman ya itu. Ya enggak lah ya mudah-mudahan nanti dengan kemajuan teknologi seiring dengan kemajuannya Mas Dian dan usahanya. Tapi keunggulan untuk tidak menggunakan kecanggihan itu keunggulannya apa nih? Maksudnya berarti selain ketahanan warna dan hasil printnya, apaan? Lebih murah? Lebih murah dan lebih cepat. Oh malah lebih cepat. Lebih cepat sangat lebih cepat. Jauh kalau printing kan harus satu gitu ya. Kalau aku tuh sampai detik ini tuh belum tahu ya apa caranya bikin kaos ya. Ya kayak print gitu loh. Kalau yang baru loh ya. Jadi enggak yang manual tadi. Apa kayak yang orang bikin? Iya semacam kayak gitu. Iya semacam sama itu. Masih kayak gitu. Sama prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Cuman cara mengolah gambarnya itu yang beda gitu aja sih. Kalau biasanya yang ngedesain itu awalnya kan desain sendiri. Ya. Emang jago gambar gitu? Itu juga nggak tahu ya, mungkin apa ya? Anugerah mungkin ya. Nggak tahu. Talent. Tapi gambarnya juga sudah lewat komputer ya? Ya, waktu itu sudah lewat
Korel. Korel, Nah, ya. Itu sempat waktu kuliah itu saya pengen mendalami, tapi kan nggak ada yang pinter di Korel. Kelamaan gitu loh, maksudnya kita cari ilmunya. Nah akhirnya saya ngambil kursus waktu itu 1 tahun itu untuk khusus belajar Korel aja. Korel. Ya alhamdulillah sampai sekarang kepake malah daripada kuliahnya. Dulu jurusan apa sih Mas? Sama jurusan apa Mas? Saya jurusan teknologi pertanian dulu. Teknologi pertanian, nyablon. Oh mungkin yang disablon itu loh daun-daun disablon. Teknologi pertanian. Iya. Benar teknologi pertanian itu yang mempelajari apa? Ya kalau saya sih di teknologi industri, jadi lebih ke manajemen industri pertaniannya sih, bukan pegang-pegang tanaman sih. Ya, manajemennya lebih. Manajemennya. Oh, jadi kalau misalin gitu mau bikin pabrik penggilingan apa? Ya, kayak gitu-gitu. Ya, bisa, gitu. Ya kan? Polanya Industri soalnya diatur sedemikian rupa ya. Pola tanamnya. Ya, kayak gitu, kayak agrobisnis. Sekarang bayangin ya, kuliahnya apa? Padahal dari kuliah itu loh dia pengen keinginan ini ya. Loh, sama ada temannya. Kuliahnya apa jadinya apa. Ya itulah yang namanya nasib itu memang nggak bisa dari sekolah. Tapi memang sekolah itu wajib. Nggak bisa enggak. Kalau sekarang nggak sekolah, pengetahuanmu ya kurang. Meskipun ada ya. Cuman gini, kalau di sekolah itu kan tahu sendiri kan ada hal-hal yang tidak ada di dunia yang maksudnya biasa-biasa. Kayak misalnya buktinya tadi teman-teman ada yang ikhlas, ada yang nggak ikhlas. Tapi kalau sekolah kan bayar. Bayar ya memang itu hidup dikasih ilmunya semuanya. Mau bagaimana ya kan? Kalau misalnya kalau si Mas Ian ini itu tadi suka dukanya ya. Jadi sekian lamanya itu mulai belajar dari sebuah komunitas mandiri akhirnya bisa mencari pasarnya sendiri. Mas saat itu pertama kali dalam 1 bulan dapat duit berapa Mas? Waktu pertama kali. Pertama kali ya. Kok gimana ya? Gede. Lupa sih ya karena sedikit banget. Sedikit banget tapi bisa jadi uang jajan nggak tuh? Iya kalau buat mahasiswa kan sudah cukup. Sudah cukup ya? Itu sudah cukup. Mahasiswa zaman dulu soalnya nggak hedon ya? Iya nggak hedon. Makanya paling bajais. Iya cari kafe aja dulu susah gitu. Susah cari kafe. Tempat nongkrong dulu nggak kayak sekarang kan. Jadi dulu itu bisa hemat sekali daripada sekarang. Kira-kira kisaran berapa sih? Nggak apa-apa dikasih tahu aja. Nggak bakal dikejar pajak juga. Lupa juga sih berapanya ya. Kisaran misalnya gini. Dalam sebulan kan baru diambil gitu kan ya. Ya kalau dulu ada untung bersihnya 100.000 tahun 2003. Lebih sih ya sekitar sejutaan lah. Loh, menyebutkan nama aja kok pakai acara malu-malu. 1 juta tahun segitu bocah sekolah ya. Oh, itu kan membantu banget. Ya ini pinternya dia mancing gitu. Makanya ya, Ipok Sinau itu banyak belajar Sinau dari Lapang Ranca ya. Iya. Orang kalau ke Medol Jaya ya seperti ini, ya kan? Iya. Oke, baiklah. Saya seruput dulu kopi saya, ntar kita ke segmen ketiga. Oke. Itu tadi seluk-beluk perjalanan Mas Ian dengan yang udah dapat 1 juta. Hari gitu. Pada zaman itu. Anakku sangat muda. Itu sangat besar sekali. Berarti aku bisa membayangin. Taruhlah dengan saat inflasi, saat kebutuhan pasar lalala dan sekarang yang seperti ini. Kayaknya duitnya itu ya sempat tersimpan. Tunggu dulu, menikah tahun berapa? Menikah tahun 2009. 2009 tuh. 2003 usaha, 2009 sudah nikah, berarti udah modalnya udah banyak. Oh, banyak ya. Banyak. Dia deposan. Iya. Bisi akunya kenceng-kenceng deposan. Nah, biasanya ya kalau deposan, kalau sudah yang tinggal kipas-kipas cari angin, kemana-kemana itu cari hiburan. Gimana caranya? Duit ini lari. Ya kan? Lari. Emang segampang itu dia dilarikan. Sementara kita gimana caranya duit itu bisa datang, ini gimana caranya duit lari. Lari kepada hal-hal yang baik lah, yang positif. Karena namanya juga makhluk sosial Pak, nggak mungkin nggak bersosialisasi. Karena bagaimanapun pasti dia punya kegemaran. Nah kalau Mas Ian nih kegemarannya apa? Itu tadi tentang kebutuhan udah dijadikan
menjadi sarana mencari uang. Wah, sebagai pengabdi cuan tuh harus seperti itu, Pak. Ya kan? Nah, setelah cuan terkumpul, namanya anak muda ya biasanya. Ada sesuatu yang akan di aku lek duit gitu, aku begini, aku begitu. Menikmatinya dengan cara apa coba? Kebetulan menikmatinya ini di bidang otomotif sebenarnya. Dunia otomotif. Ya. Aku udah bisa nebak sih. Hobi ini sampean toh? Ya, hobi. Dulu tuh ya waktu sekolah itu kan cuman bisa berangan-angan ya waktu itu ya. Aduh, lihat mobil bagus-bagus kan kok keren gitu loh. Pada akhirnya waktu setelah usaha ini jalan ya sedikit-sedikit ya punya simpanan lah. Akhirnya tercapai lah itu keinginan kecil saya itu akhirnya bisa yang kenangannya itu akhirnya tercapai ya. Kebetulan ada yang jual mobil pertama saya ya itu Datsun. Nah, memang saya kepingin waktu itu dari dulu tuh Datsun karena mobilnya pokoknya sejarahnya bagus lah di Jepang sana. Ternyata ada yang infoin, ada di sana itu dongkrong itu maksudnya nggak jalan. Tapi kayaknya kondisinya lumayan. Coba ditawar. Oke, coba. Jadi kayak mobil-mobil lawas gitu ya? Ya, mobil klasik lah retro ya. Kuna. Ya, nggak mobil guna, retro. nggak guna tapi itu. Iya. Oke. Ya dari situlah waktu kebeli, wah itu parahnya di situ. Langsung pengen ini, iya karena sudah menghabiskan duit di sana. Iya. Boys will be boys, ya. Iya. Work hard, play harder. Itulah laki-laki ya kan. Emang kayak gimana? Itu loh ya. Iya kalau sumbut oke. Maksudnya otomatis ya pasti sesuai dengan keinginan. Enggak sampai, maksudnya gilanya tuh enggak sampai yang di batas nalar gila gitu enggak sih? Enggak kan? Masih dinalar sih, masih dinalar enggak sih. Yang gila-gilaan. Nah mungkin ya nalarnya dia memang banyak duitnya Pak. Jadi nalarnya itu nyampenya itu juga banyak. Sekarang bayangin kita punya mobil tua, tahu sendiri ya, Papi punya mobil Mazda tua itu setiap saat mengganggu, juta. Lah ini loh Pak yang nggak jalan, dijalankan, apa nggak lebih puluh juta, ya kan? Benar ya sih? Iya sih. Nah, ya sih. Berarti itu memang building, jadi setelah mangkrak, lihat mobil mangkrak, terus di building lagi gitu. Iya, ya karena kondisi mangkrak ya, jadi pasti mengenaskan lah kondisinya, banyak karat. Hancur, mesin juga nggak jalan gitu. Nah itu malah asiknya tuh di restorasinya. Nah kita mencari part terus membangun mobil itu sesuai keinginan kesenangan kita sesuai ide kita, itu yang jadi gregetnya gitu loh. Huntingnya ya? Iya huntingnya, harus kemana ini, nyari kesini akhirnya ketemu, waduh ternyata ada part ini nemunya di sini, waduh pokoknya serunya di situ. Serunya anak laki-laki tuh kayak gitu. Sampai berapa bulan gitu Mas sampai builder itu? Pertama bangun itu 8 bulan waktu itu. 8 bulan. Itu mobil pertama? Mobil pertama itu 8 bulan ya lama di bentuk bodinya sebenarnya. Kalau part-partnya alhamdulillah mobil itu nggak begitu banyak yang hilang. Bentuk itu berarti reshape, maksudnya bentuk aslinya atau maksudnya ganti? Kadang bentuknya banyak yang berubah, misalkan ada nutnya gitu ya, nutnya tuh berubah. Harusnya yang bener enggak? Bodinya harusnya gini, harus dibenerin lagi ini yang sesuai asli pabriknya gitu. Kepengennya yang sesuai asli. Iya betul. Akhirnya kita harus gimana caranya ini harus kayak keluar dari pabrik lah kayak gitu, sama paling nggak mendekati gitu. Luar biasa. Anak laki-laki kalau punya mau ya jadi. Nggak apa-apa orang dia kerja keras ya untuk menikmati. Untuk apa kerja doang di simen doang, jadi dia bosan kaya dia nanti. Kesenangan yang kayak ngumpulin barang-barang kayak gitu, terus kemudian itu didukung nggak sih atau ada sedikit banyak kecamuk gitu bahwasanya ini aku aja belum beli bedakku aja sekian juta ya dan sebagainya. Kalau aku gitu saya. Ya alhamdulillah sih istri mendukung, malah seneng ya karena punya hobi yang positif lah gitu. Untungnya hobinya itu bukan yang lain. Itu sudah betul. Kamu mencintai barang mati saja.
Jangan itu berbahaya. Mending mobil aja gak apa-apa, wes gak cemburu. Iya betul, makanya istri silakan nggak masalah. Enggak, kalau yang ada silakan nggak masalah sih emang oke. Anak muda kalau memang kalian itu kerja keras ya kayak Mas Ian ini ya. Hakmu itu ya, hakmu untuk menghabiskan duitmu. Waduh, bukan apa-apa, yang penting positif. Kalau dilihat dari misalnya gini ya, akhirnya menjadi sesuatu yang mempunyai passion tersendiri, membangun sesuatu dari yang kondisi rusak menjadi baik. Itu kan kayak kesenangan apa ya, kepuasan sendiri dengan terjadinya misalnya, wah ini sesuai dengan keinginan. Iya kan? betul. Ada rasa maksudnya itu dari sisi psikologi kan yang yang bikin seneng gitu. Lah yang hasil dibangun tadi, apakah terus ada tambahan? Karena biasanya sifat manusia tidak puas. Betul. Beli lagi. Iya. Ya kan. Betul Pak, habis mi duit kalau sudah begitu. Hai deh. Ya sekarang masih proses restorasi sih. Ini yang kedua restorasi juga? Iya, ini bener-bener custom. Ya custom pokoknya yang full custom yang sampai dipotong-potong gitu. Waduh, yang sesuai kepingnya saya. Kalau dulu kan lebih ngejar ke gimana balik ke asli. Nah sekarang designing ulang. Iya, jadi sekarang itu udahlah pokoknya sesuai keinginan saya gitu loh. Karena ini tren sekarang di mana? Di Jepangnya sono. Nah, itu sangat custom gitu loh. Jadi ini belum ada nih kayaknya di sini. Identitas ya, maksudnya kalian yang punya gitu. Mas, tapi ada foto-fotonya kan? Nanti bisa kita siap. Kirim ke kami. Kayak channel yang ada berikut kami. Ini gitu. Terus nanti sama Mas Faisal, deng gambarnya gitu loh supaya keren. Kemarin aku gitu ya. Nih, jadi kayak misalnya ya, kalau yang tercustom itu tadi kayak memang benar-benar yang gambar. Enggak, kita cari referensi aja. Referensi dari ini nanti dari gambar ini digabungin sama yang ini, terus yang bagian ini nyontoh yang ini gitu. Jadi akhirnya nanti ketemunya kurang lebih seperti inilah gitu. Tapi buildernya di Malang juga ada Mas ya? Di Malang juga rekan sama yang satu komunitas juga. Satu komunitas iyalah. Bagaimana caranya kalau nggak satu komunitas? Maksudnya kan Mas Ian kan mungkin engine atau mungkin betul-betulin itu juga mungkin nggak punya waktu ya kan. Habis di pekerjaan. Jadi teman-teman Sinau seperti yang kita tahu memang banyak komunitas motor, mobil dan sebagainya. Memang banyak sekali mereka untuk building sebuah mobil. Di Solo kan juga ada saudara kita ya DI itu juga dia builder juga mobil-mobil model Jeep, model apa gitu. Jadi dikembalikan lagi seperti yang dulu. Artinya di Malang ini ternyata banyak juga ya Mas ya? Iya banyak juga ya. Malang ini bengkel-bengkel termasuk dipandang lah kalau masalah gitu mobil-mobil klasik. Selain Jakarta, Bandung. Iya Malang. Kayaknya letaknya orang-orang yang buang duit ada di Malang misalnya Pak. Buang duit di Malang, akhirnya Malang terkenal dengan building itu tadi. Itu juga nggak lepas dari komunitas, benar ya? Iya pasti. Artinya mungkin tentu saja. Bisa saling cari informasi tentang part ini dari komunitas ini langsung komunikasi gitu Mas Rey. Iya. Part itu sebenarnya karena ini mobil udah sangat jarang. Terus ini jadi cari part ini gampang-gampang susah. Kadang kita harus sebenarnya gampang, cuman kita harus cari siapa yang punya gitu loh. Harus ke toko ini, oh nggak ada. Terus toko ini nggak ada. Kayaknya teman saya itu ada yang nyimpen deh. Akhirnya tanya ke temennya, punya nggak? Oh gue ada, nyimpen satu. Boleh nggak dibeli? Ya nggak apa-apa sih, ya udah kita beli nego-nego, akhirnya kita dapat gitu itu. Jadi gampang-gampang susah. Sebenarnya ada, cuman harus nyari dulu gitu. Repot juga nih barang-barang tua yang diperbaikin. Tapi jalan ya, bisa jalan. Jalan, lancar sih, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah rewel. Wah, nggak rewel Pak? Ya. Wow. Saya aja rewel. Ini mobilnya nggak. Kalau naik mobil itu nanti rewel. Kurang sandingan. Berarti aku kurang sandingan. Kalau rewel gitu. Wah keren ini keren. Jadi
anak laki-laki itu memang kayak misalnya menginginkan sesuatu, kalau dia udah dari awal kalau menginginkan sesuatu dia berafirmasi gitu, terus akhirnya kecapai. Nah, dia karena punya style yang sama, orang yang punya keinginan, tapi kalau nggak salah ini karena perbuatannya sekian belas tahun tadi, otomatis dia bolehlah dapat reward sekarang ya. Jadi teman Sinau, kalian yang para muda, juga yang tua sih. Tapi kalau udah tua kan udah ngerasain ya panjangnya perjalanan hidup. Kalau pengen menginginkan sesuatu, jangan tidak berangan, jangan tidak melakukan. Ya kan? Benar nggak sih? Betul. Tapi Kalau aku roto tertarik dengan komunitas itu tadi. Iya, komunitasnya memang menarik. Mas Ian, sampean di Malang atau di Jawa Timur sebagai ketua bukan ketua sih sebenarnya. Itu ya, komunitas bukan. Cuman kita sebenarnya bukan hanya sekedar komunitas ya. Jadi di komunitas ini kayak gerombolan gitu loh. Oh, gerombolan. Ya, aku mau baru bilang, ini tingkatnya di grup atau gerombolan atau persekutuan. Tapi ke gerombolan, jadi bukan klub, jadi bebas aja. Gitu. Komunitas yang maksudnya ya sama-sama pencinta mobil lawas, kemudian begitu. Tapi khusus Datsun. Khusus Datsun. Oh, memang punya dari khusus berarti Datsun. Kadal Jatim. Ya, Kadal Jatim itu singkatan dari Komunitas Datsun Lawas Jawa Timur. Nah, maka berarti kalau Kadal. Jadi ya. teman Sinau, kalau Anda Datsun baru tidak masuk. Ya, betul. Kadap nggak bisa, nggak masuk dari Kadal nggak masuk. Namanya komunitas itu maksudnya, tapi komunitas ini kayak membuat suatu organisasi dengan aturan-aturan nggak sih? Enggak, kalau komunitas kan fleksibel. Siapa yang mau jalanin ya ayo, siapa aja yang mau, itu yang biasanya kita ya udah, siapa yang mau ya ayo gitu aja loh. Yang punya kesibukan kadang nggak bisa, ya udah. Nggak ada kepengurusan resmi itu nggak ada. Tapi cuma bikin grup, informasikan ini ada event kayak gini kayak Iya betul. Gitu. Biasanya kita ikutnya event campur sih sebenarnya. Kan ada klub-klub lain yang ngadakan event, tapi konsepnya mobil retro, ya udah kita ikut gitu. Ya tapi sebenarnya ada sih. Penggembira. Sebenarnya ada sih khusus yang Datsun itu ada, cuman klubnya, biasanya setahun cuma sekali gitu aja. Oh khusus. Dan itu se-Jawa Timur nasional. bisa bergabung. Oh nasional. Nanti ini ada di Boyolali Desember tanggal 19 itu ada Datsun Day ke-7. Oh udah lama juga kalau ke-7. Ini annual, tahunan. Kemarin Datsun D6 di Malang kita yang menyelenggarakan. Oh wah. Kemana kita enggak ada. Sing MC ini Mas Didi Jeng-jeng. Iya. Oke. Aku haus Pak, aku lanjut minum dulu. Sebentar, aku minum dulu ya. Ya. Debuar, seger tenggorokan. Teman-teman Sinau, balik lagi bersama kita lagi di sini masih dengan Mas Ian dan kali ini dengan tambahan kadalnya. Enggak, maksudnya aku meramaikan, terlalu ramai ya. Aku terlalu ramai ya. Enggak, biasanya kalau Unyi sama kalian kan seperti itu. Enggak. Justru aku berharap memang punyai untuk bisa ramai kayak gitu. Aku sing biar enggak bisa itu rasanya. Ini enak aja ini pelimpahan kewajiban ceritanya kalau kayak gini. Ini ceritanya saya tuh dipaksa menjadi, harusnya dibayar Pak. Dibayar aku. Gampang lah nanti. Kayaknya gampang nanti, maksudnya apa? Dilaksanakan nggak dilaksanakan? Balik lagi teman Sinau sama Mas Ian dan hidupnya yang ternyata itu kelihatannya lempeng, tapi ya belum tentu juga. Tapi memang banyak sih yang pelajaran yang bisa kita dapat dari Mas Ian. Banyak banget. Coba dia itu aku bilang sih konsis ya. Ya, yang jelas yang sangat konsis di bidangnya. Mas Ian, selama 7, tadi kan udah nyampe ke arah Datsun ke-7 tahun kan. Sebuah komunitas sampai ke-7 tahun. Itu what have they done? Apa yang sudah dia dilakukan komunitas. Oleh komunitas ini. Kok sampai segitu lamanya bisa sampai panjang dengan Datsun. Atau cerita tentang positifnya lah. Iya, positifnya berkomunitas yang itu tadi tanpa organisasi tadi loh. Kalau karena kita sehobi ya, maksudnya di Kadal ini sama-sama penggemarnya sama, kita ini sih lebih ke menghilangkan stres di pekerjaan sih sebenarnya. Jadi kita senang-senang bareng di komunitas ini gitu loh.
dengan cara yaitu tadi sharing ilmu. Misalkan ada yang kesusahan di ada mesinnya yang trouble gitu, ini gimana ya. Nah, akhirnya kita sharing sama ini kalau event touring gitu. Nah, event touring itu malah yang ditunggu-tunggu tiap tahun. Nah, itu ajang kita untuk seru-seruan bawa mobil bawa mobil yang lama gitu ya. Nah, itu serunya itu waktu di jalan, iring-iringan gitu. Nah, itu kan sangat eye catching ya. Kalau nah itu di jalan itu pasti mereka sangat minta perhatian. Betul, itu yang kita cari. Asik. Sensasi dari sesuatu yang berbeda, yang enggak mainstream, itu adalah orang langsung, "Beh, apa itu?" Loh. Nah, otomatis orang jadi curious gitu ya dengan hal yang kayak gitu. Terus apa yang kita bangun tadi kan mobil itu kalau sudah diapresiasi orang, wah mobilnya keren, wah itu sangat kita berarti berhasil gitu loh. Kayak anak kecil yang terus kalau sudah melakukan sesuatu hebat, ganteng kan. Gitu. Ya Allah ternyata ya. Kayak anak kecil semua. Tapi di samping itu memang ada kegiatan lain nggak? Misalnya kayak rame-rame, ayo bareng-bareng bantu. Ya kegiatan sosial lah. Oh siap. Setiap kali kita ada event, kita pasti di sela-sela situ ada acara sosialnya. Kayak bakti sosial kayak gitu. Ya, waktu Datsun D6 di Malang kemarin kita juga ada penggalangan dana ini dengan cara ini loh, ngebit itu lelang. Oh, lelang. Jadi ada satu kaos yang limited cuman dibuat untuk acara itu Datsun D6 itu. Ini yang satu-satunya. Di situ di belakangnya tuh ada nama-nama pesertanya semua. Oh gitu. Nah, itu kan berarti cuma satu-satunya nama peserta di situ. Nah, itu nanti hasil bidnya kita akan sumbangkan ke panti asuhan terdekat di tempat event itu. Setiap seperti juga. itu. Lebih ke maksudnya itu yang spontan tapi jadi. Ya. Yang enggak banyak terlalu koordinasi sana sini gitu ya. Yang penting jadi. Keren loh. Berarti ada nilai positifnya lebih. Kalau komunitas gak positif gak lama, Pak. Ya enggak sih? Kalau komunitasnya cuman heboh-hebohan antara satu dengan yang lain, cuman kegayaan doang, maksudnya punya lu kayak gitu ya, punya gue dong keren. Emang ibu-ibu. Enggak ya. Kalau komunitas yang udah dewasa. Tapi maksudnya teman-teman sekomunitas itu profesinya beda-beda ya? Beda-beda, sangat berbeda. Range-nya itu juga beda, maksudnya dari ekonomi ya. Jadi ada yang dari menengah sampai paling atas. Jadi ada yang benar, ada orang yang suka hobinya itu ya punya mobil itu cuma satu untuk sehari-hari. Ada yang sampai kolektor sampai mobilnya itu banyak gitu. Jadi ada ya? Semua itu jadi satu. Di Malang? Di Jawa Timur sih. Oh, Jawa Timur. Itu jadi satu, kita guyup. Ya di situ serunya gitu loh. Wah. Jadi nggak ada perbedaan di situ. Keren. Tapi ada nggak sih maksudnya sesama itu akhirnya gini, yuk kita bikin usaha apa gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Usaha bareng di usaha bareng di komunitas itu. Nggak ada sih, karena kita menghindari itu sih, karena ya kita di komunitas ini kan untuk menghilangkan stres, nggak nambah stres. Nah itu yang benar. Temen Sinau, kalau Anda berkomunitas, kalau udah ngomong kerja sama duit selesai. Ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi memang perlunya berkomunitas, mengasosiasi antara teman satu teman yang lain itu. Kalau dalam hal kesukaan dan hobi, ya bahas hobi aja. Iya betul. Kalau sudah ngomong tentang mencari uang dari itu, waduh selesai itu komunitas. Iya betul. Karena memang yang dibutuhkan adalah itu tadi sharing kesenangan. Walaupun berbagai macam permasalahan setiap manusia itu tetap aja butuh namanya sharing, ya kan? Tapi minimal teman-teman Sinau juga patut mengerti juga, artinya bisa memahami juga dengan kondisi komunitas-komunitas. Ada komunitas motor, komunitas mobil. Sebetulnya mereka bukan hanya, kalau orang awam melihat kan mungkin menjadi sorotan negatif, apa sih, apa pamer mobil atau apa-apa. Tapi sebetulnya di balik itu kan ada sesuatu yang positif di sini. Loh, tapi kan mau pamer mobil mau apa? Bukan sorotan orang kita kan melihat dari sisi itu. Artinya teman-teman Sinau juga artinya bisa memahami bahwa ada loh komunitas semacam kayak gini, dia berkegiatan yang positif,
Jadi bukan hanya sekedar untuk Show off. show off, Iya, kongko-kongko aja. tentu Itu loh saja. maksudnya. Ya sekarang itu udah yang kayak sifat dasar manusia, ingin berbagi, ingin ya, walaupun hanya untuk cerita, tapi kan berbagi itu udah yang jadi Itu. base-nya manusia Itu gitu. maksudnya. Karena makhluk sosial, Pak. Hmm. Saya rasa juga Datsun sendiri punya komunitas Datsun sendiri, dari yang kaum apa sampai apa itu pun satu visinya. Kalau misalnya mereka ngomong ayo kita bersenang-senang dengan hobi kita, bersenang-senang, Yeah. Pak. Senang dalam arti bukan masalah hedon nggak hedon loh ini teman Sinau. Ini Yeah. adalah masalah kesenangan secara hati. Misalnya kalau sudah menyalurkan hobi itu ya apa sih senengnya orangnya kan. Yeah. Ya, Aku betul. senengnya baca. Ya aku baca. Jadi jangan diganggu ketika saya membaca. Makanya kalau aku sudah baca itu gak usah bikin suruh kopi Ca, apa Ca. Itu enggak memahami hobi istri itu namanya. Ini kalau sama saya jadinya bahaya. Mas, kita udah ada di menit-menit terakhir. Ada nggak maksudnya rangkuman dari kehidupan Mas Ian dari yang 17 tahun silam sampai sekarang, dari orang yang menginginkan sesuatu sampai kejaban dan pengen memperluas entah jaringan, entah ekspansi bisnis yang bisa atau apa di-share ke gitu. teman-teman Sinau. Yang bisa di-share gitu. Kalau dari saya sih konsisten di apa yang kita inginkan. Konsistensi. Ya, Entah itu dari usaha, impian, itu semua itu konsisten kita ke sana gitu. Insya Allah nanti pasti ada aja jalannya. Benar. Pasti ketemu jalannya selama kita itu berusaha ke sana dan membayangkan aja. Itu pasti akan ke sana. Tapi yang dibayangkan satu itu ya. Enggak terlalu banyak cabang. Kalau banyak cabang kan jadi soul-nya enggak sampai di situ. Iya, betul. Berarti aku keliru. Keliru paling ini. Selama ini aku lihat Mini Cooper. Kepengen Mini Cooper. Terus di jalan ternyata ada lewat apa? Land Rover. Kepengen Land Rover. Bapakmu ganti Pak Harto ya. Aduh, jadi memang kayak gitu. Mas, tapi untuk besoknya setelah misalnya pesan baju.com ini dia udah maksudnya udah yang gede gitu. Ada pengen ekspansi bisnis apa gitu? Sekarang sudah mulai sih ya, mungkin gara-gara kemarin pandemi itu karena kan bisnis konveksi ini turun drastis ya. Nah, hancur-hancuran. Iya, luluh lantak. Dulu tuh pernah seneng di bidang kayu. Nah, perkayuan. Ya dari situ ternyata karena nggak ada kerjaan, akhirnya saya fokus di kayu lagi. Nah, ternyata kayu yang saya hasilkan ini saya jual di marketplace laku. Nah, akhirnya jadilah kayu apa itu maksudnya? Kayak pernak-pernik home decor sih, kayak tatakan crafting pot. Ya. Berarti craft ya? Lebih ke craft. Crafting. Iya, kayak rak itu apa ya? Rak Kayak gitu. rak baju gantungan gitu-gitu. Oh iya. Tapi variannya iya. belum banyak sih, cuman karena seneng. karena seneng dulunya. Tapi udah dilempar ke market tuh. Iya, kebetulan ketemu tukang yang bisa bagus. yang dia gitu. juga sanggup Tak pikir mengerjakan nukang ya. sendiri. Oh enggak. Ya enggak ada waktu kali. Enggak ada waktu juga ya. Dia pose kaos ya. Pesen baju aku lupa. Tinggal dimodalin aja, akhirnya jalan. Ya alhamdulillah dari situ mungkin akan ekspansi akhirnya nanti ke namanya sekarang pesan kayu. Pesan kayu itu di marketplace, masih di marketplace. IG-nya masih belum jalan. IG-nya masih pesan baju aja. Yang IG-nya belum kepegang sih. Jadi lebih ke marketplace karena lebih gampang kan, kita nggak mikir manajemen, tinggal kan kalau di marketplace kan gampang, tinggal laku kirim gitu aja. Lebih enak situ sih. Ya kedepannya pengennya dua-duanya ini jalan bareng. Bisa jalan. Tuh. Satu konsistensi, ternyata dia punya tips dan kunci. Konsistensi. Jadi enggak enggak lenjeh pindah-pindah gitu. Kalau punya keinginan ya satu, kalau punya cita-cita ya satu dulu. Nanti kalau sudah achieve ya baru bisa ekspansi. Gitu loh teman Sinau. Jadi tapi itu terbukti pada banyak orang kok. Jadi ini bukan sebuah hanya sebuah teori, enggak. Tapi memang iya, orang kalau punya konsisten tuh ya jadilah. Karena itu. Tekun kan ya? Tekun kan?
Pantang menyerah lah pokoknya. Pantang menyerah itu nomor sekian gimana? Itu penting itu Pak. Iya. Loh, kenapa kok ngelihat aku? Hah? Lah Bapak kok jadi penyanyi segitu lamanya? Mana albumnya? Aku menohok. Iya. Unya ditunggu albummu sama Opa. Aduh kamu kelamaan. Sibuk sekali jadi seleb. Iya. Cik butuh modal gitu. Gak ada modal itu dari dalam diri, sudah jual diri dah. Maksudnya menjual potensi diri bukan menjual apa. Aduh hari gini tuh nggak, sekarang tuh masalah modal itu kayaknya udah bisa, maksudnya gini ya, bisa diakali dengan kan. Iya betul. Ability sih ya, modal ya kan. Ya cuman dulu nggak ada tolongan teman, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada informasi. Hari gini siapa kemarin Mbak yang kemarin lalu di Lapak Ranca ada modal? Enggak, semuanya minjem dia, bahkan termos nasi aja minjem. Jadi ya kan. Nah hari gini semuanya serba bisa diakal gitu. Akhirnya teman Sinau kita waktunya tanya udah habis. Sudah habis ya? Gimana udah sejam, ternyata nggak terasa. Terima kasih Mas Ian. Thanks ya Mas Ian ya buat sharing. Buat sharingnya. Aku seneng banget ini. Tadi itu sudah yang deg-degsel dia. Tangannya udah dingin. Tapi terus dia lancar Jaya. Teman-teman Sinau, banyak hikmah dengan kehadiran Mas Ian di sini. Dan seperti biasa, jangan seperti saya yang nggak pintar-pintar. Jadi tapi lihat konten-konten kami, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk betul. teman-teman Sinau. Selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatannya pandemi belum berakhir, tetap cuci tangan pakai sabun, pakai masker dan menjaga jarak. Teman Sinau. Thank you buat PP Associate juga all crew. Ada siapa aja? Ada produser, ada sutradara, ada sound engineer Gigi. Juga terima kasih juga salam dari kami Bapak Usana kepada Kadal komunitas Kadal Jatim. Datsun Lawas Jatim. Jadi sukses selalu dengan kegiatannya, dengan aktivitasnya. Semoga semakin membahana. Semoga semakin membahana. Kemanya untuk kepositifan ya dan kemanusiaan. Thank you buat semuanya, thanks for watching. Terima kasih udah di subscribe, di like dan di komen. Tak tunggu ya komennya. Oke. Thank you. Bye bye. Bye bye.